Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan video pembelajaran Matahir. Pada kali ini kita akan membahas tentang bentuk akar. Pembahasan bentuk akar merupakan kelanjutan dari pembahasan bilangan berpangkat. Jadi setelah kita membahas beberapa sifat-sifat dari bilangan berpangkat, kita akan lanjutkan dengan membahas bentuk akar. Pada sifat yang ke-10 bilangan berpangkat, kita sudah menyinggung tentang bentuk akar, yaitu pada sifat yang menyatakan jika suatu bilangan a pangkat m per n, maka menurut sifat ini bisa dinyatakan sebagai akar pangkat n dari a pangkat m. Akar merupakan kebalikan dari bentuk pangkat. Jadi jika kita punya suatu bilangan berpangkat a pangkat m misalkan, dan a pangkat m ini memiliki nilai, sebutlah dia adalah b, maka kita bisa menulisnya akar pangkat m dari b adalah sama dengan a. Perhatikan di sini, bentuk akar merupakan kebalikan dari bentuk bilangan berpangkat, di mana sebenarnya bentuk akar itu mencari basis dari suatu nilai bilangan berpangkat berdasarkan pangkat yang diberikan. Jika 3 pangkat 2 memiliki nilai 9, maka ketika kita ditanya berapa akar pangkat 2, ya saya tidak tulis karena pangkat 2 itu bisa saja tanpa ditulis, atau akar kuadrat dari 9 adalah 3. Kenapa? Karena 3 lah basis yang jika dipangkatkan 2 nilainya 9. Contoh yang lain, 5 pangkat 3 itu sama dengan 125. Maka ketika kita ditanya berapa akar pangkat 3 dari 125, maka kita bisa menjawab nilainya adalah 5. Sekarang kita balik ya. Misal kita diminta seseorang untuk mencari akar pangkat 4 dari 16, itu berapa? Maka kita bisa menjawabnya dengan cara begini. Kita akan mencari kira-kira berapa basis yang dipangkatkan 4, hasilnya adalah 16. Jadi kita mulai dari 1. Ketika kita mencoba memangkatkan 1 pangkat 4, tentu saja berdasarkan definisi 1 pangkat 4 artinya perkalian berulang 1 sebanyak 4 kali. 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1, nilainya tetap 1. Artinya bukan. Sekarang kita 2 pangkat 4, berapa kira-kira? Kita coba kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 pangkat 4 ternyata bernilai 16, sehingga di sini kita bisa tulis bahwa dengan basis 2 dipangkatkan 4 nilainya 16, ya kan? Maka secara otomatis ketika kita diminta akar pangkat 4 dari 16, tidak lain adalah sama dengan 2. Ini berlaku untuk semua bilangan atau semua akar pangkat n. Tidak selalu bentuk akar bisa diselesaikan atau dicari nilainya, namun kita bisa menyederhanakannya. Kita akan bahas, untuk menyederhanakan bentuk akar, kita harus memecah suatu bilangan yang berada di bawah tanda akar dalam bentuk perkalian, yang mana di antara faktor pengalinya itu bisa diakarkan. Contoh, akar kuadrat dari 125. Jadi ketika kita mencari akar kuadrat dari 125, kita tidak akan pernah menemukan jawabannya. Kenapa? Karena tidak ada suatu bilangan yang dipangkatkan 2 hasilnya 125. Ingat, pangkat 2 bukan pangkat 3 ya. Ini pangkat 2. Nah, jadi tidak akan pernah ada. Untuk yang seperti ini kita tidak perlu mencari nilainya karena memang tidak bisa. Tapi bisa kita sederhanakan. Caranya gimana? Caranya adalah kita coba untuk memecah 125 ini menjadi perkalian 2 bilangan atau lebih.
Dalam hal ini 125 itu bisa kita pecah atau kita faktorkan sebagai perkalian 3 kali 25. Maka kita bisa menulis di sini akar 125 itu sama dengan akar dari 25 kali 3. Boleh juga 3 kali 25. Nah, setelah itu perlu diingat ketika di bawah tanda akar perkalian, maka kita bisa mengakarkan masing-masing faktor tersebut. Dalam hal ini kita bisa menulis akar 25 kali 3 menjadi akar 25 kali akar 3. Akar 25 nilainya adalah 5 kali, ingat ini kali, akar 3 tidak bisa dicari, maka biarkan dia akar 3. Jadi bentuk sederhana dari akar 125 atau lebih tepatnya akar kuadrat dari 125 adalah 5 akar 3. Supaya lebih mantap, Bapak akan sampaikan contoh beberapa soal yang berkaitan dengan menyederhanakan bentuk akar. Contoh yang pertama, akar kuadrat dari 175. 175 itu tidak bisa kita cari akarnya secara langsung, tapi kita bisa sederhanakan. Pertama kita coba cari perkalian yang hasilnya 175, di mana salah satu faktor perkalian itu bisa kita akarkan. Dalam hal ini, ketika kita melihat satuannya 5, maka kita berasumsi salah satu faktornya adalah 25. Maka 25 itu dikali 7 hasilnya adalah 175. Akar 25 dikali 7. Selanjutnya akar 25 kali 7 berarti akar 25 kali akar 7. Atau sama dengan akar 25 adalah 5 kali akar 7, tidak bisa kita cari nilainya, maka biarkan saja akar 7. Sehingga nilai atau bentuk sederhana akar kuadrat dari 175 adalah 5 akar 7. Contoh yang kedua, akar kuadrat dari 500. Seperti tadi, akar 500 tidak ada ya, bilangan yang dipangkatkan 2 hasilnya 500, maka kita coba cari perkalian yang hasilnya 500. Ingat, kita harus menjadikan salah satu faktornya sebagai bilangan yang bisa diakarkan. Dalam hal ini yang bisa diakarkan adalah 100. Tentu saja 100 kali 5 ya, hasilnya adalah 500. Selanjutnya akar 500 kita tulis menjadi akar 100 kali 5. Akar 100 kali 5 berarti akar 100 kali akar 5. Akar 100 adalah 10, karena 10 pangkat 2 adalah 100. Akar 5 tetap akar 5. Jadi jawabannya untuk bentuk akar dari bentuk sederhana dari akar kuadrat 500 adalah 10 akar 5. Contoh yang ketiga atau contoh yang terakhir pada pertemuan kali ini, kita akan mencoba menyederhanakan operasi penjumlahan atau pengurangan dari bentuk akar. Contoh, 7 akar 3 ditambah akar 48 dikurang akar 192. Perhatikan di sini 7 akar 3 itu adalah bentuk yang paling sederhana. Jadi disebut paling sederhana karena akar 48 dan akar 192 kita asumsikan bisa diakarkan atau disederhanakan lebih kecil karena bisa kita pecah sebagai perkalian. Sedangkan akar 3 tidak. Nah, karena akar 3 atau bentuk yang paling sederhananya adalah akar 3, maka ini kita akan jadikan acuan ya. Ini trik untuk menghitung yang seperti ini. Jadi akar yang paling sederhana yang diberikan soal itulah yang akan kita jadikan acuan. Jadi ketika di sini akar 3, kita asumsikan nanti 48 itu harus memiliki faktor pengali 3. Kita tulis 7 akar 3
tambah 48 kita pecah dengan salah satu faktor pengalinya adalah 3, atau kita balik saja gini, 48 bagi 3. 48 kalau kita bagi 3 artinya dia bernilai 16. Jadi 16 kali 3 dikurang, begitu juga untuk 192 ya. 192 kita bagi dengan 3. Jadi 192 kalau kita bagi 3 itu berarti bernilai 64. Betul ya? 64 ya. Nah, 64 kali 3. Jadi kita periksa dulu. 64 kali 3 betul 192. 16 kali 3 itu betul 48. Nah, setelah itu lanjutkan saja. 7 akar 3 ditambah 16 akar 16 kali 3 kan seperti sebelumnya, masing-masingnya kita bisa akarkan. Akar 16 kali akar 3, langsung saja akar 16 adalah 4 karena 4 pangkat 2 hasilnya 16, sedangkan akar 3 tetap akar 3 dikurang akar 64 kali akar 3. Akar 64 adalah 8 karena 8 pangkat 2 hasilnya 64. Akar 3 tetap akar 3. Nah, ketika kita mendapatkan semua suku di sini memiliki akar 3, ini sama seperti ketika kita mengoperasikan bentuk aljabar. Jadi bisa dioperasikan jika dia memiliki variabel yang sama atau dia merupakan suku yang sejenis. Jadi di sini akar 3 kita asumsikan dia sebagai variabel. Karena sudah sama, maka kita tinggal menjumlahkan koefisiennya, yaitu 7 ditambah 4 dikurang 8 kali akar 3 sama dengan 7 tambah 4 itu 11 dikurang 8 berarti nilainya sama dengan 3. Jangan lupa kali akar 3. Bentuk sederhana dari 7 akar 3 ditambah akar 48 dikurang akar 192 adalah 3 akar 3. Oke, demikian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan yang selanjutnya. Silahkan untuk difahami, diulang-ulang kembali. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe serta share channel ini agar bisa bermanfaat bagi orang yang lebih banyak. Jika ada kekurangan, jangan lupa pula untuk sampaikan saja kritik dan saran. Bapak harap semoga ini bisa membantu kalian dalam memahami materi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.